Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Kali ini saya akan membahas cara membuat aplikasi menggunakan Visual Basic.net atau VBNet. Di sini saya sudah membuat sebelumnya satu project yang namanya aplikasi toko, dan saya sudah membuat satu form, yaitu form kategori barang. Database yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan akses yang ini. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut membuat form, yaitu form barang. Nah, sekarang kita buat satu form, yaitu form barang, dengan cara kita klik kanan di projectnya, lalu pilih add, lalu pilih Windows Form. Nah, di sini teman-teman pilih Windows Form, lalu di bawah ada name-nya. Di sini nama form bisa dirubah. Nah, di sini contoh saya gunakan form barang, lalu saya pilih add. Nah, ini terbentuk satu form, yaitu form barang. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya yang kita buat yaitu bagaimana mendesain interface-nya. Nah, saya desain interface-nya sesuai dengan field-field yang ada di database. Coba kita lihat database-nya. Di sini ada tabel barang, ya. Adapun field-fieldnya ada ID, kode, nama, harga, stok, keterangan, dan ID kategori barang. Nah, sekarang kita desain, kita ambil label, kita tarik masuk di formnya, ya. Nah, labelnya ini kalau kita mau rubah namanya, cari di properties, yaitu text, lalu di sini kita rubah namanya. Nah, seperti ini, saya tulis kode barang, lalu saya enter, maka di sini berubah. Nah, begitu juga untuk label-label selanjutnya. Nah, setelah kita ambil label, nah sekarang kita ambil text box. Nah, yang ini text box, kita tarik. Nah, kita buat seperti ini. Nah, terus untuk kategori kita di sini menggunakan combo box, ya. Nah, kita pakai combo box. Nah, selanjutnya kita rubah semua nama text box ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini kalau saya rubah, contoh kita cari di propertiesnya name-nya, ya. Nah, ini ada name. Nah, di sini bisa kita rubah nama text box-nya. Di sini saya tulis contoh teks kode,
Nah, begitupun untuk teks selanjutnya, kita bisa edit namanya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita rubah namanya, kita ambil button. Jadi button ini kita gunakan sebagai kontrol atau tombol ya. Yang pertama ada button tambah, kita rubah captionnya di properties, kita pilih teks ya, lalu kita rubah di sini, contoh tambah, kita ambil lagi ini, kita jadikan sebagai tombol simpan. Semua button ini bisa kita rubah juga namanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau di sini saya rubah namanya. Tadi baru captionnya ya, atau baru teksnya yang kita rubah. Nah, sekarang kita cari namanya, lalu kita ubah. Yang ini name, kita rubah juga di sini. Contoh, saya tulis button tambah. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya ya, semua button. Oke, jadi sudah kita edit buttonnya. Sekarang kita ambil satu data grid view. Nah, kita cari di sini data grid view. Nah, yang ini ya. Nah, kita klik, kita drag masuk di form kita. Nah, ini bisa kita langsung edit. Di sini kita hilangkan centangnya, enable enable editing, enable deleting ya. Artinya apa? Kalau kita hilangkan centangnya ini, jadi data yang muncul nanti atau yang tampil nanti di data grid view itu tidak bisa kita edit, tidak bisa kita delete dengan menggunakan klik ya. Nah, sekarang kita atur kurang lebih seperti ini modelnya. Nah, jadi inilah kita sudah mendesain interface dari form barang. Jadi form ini digunakan untuk mengelola data barang. Nah, setelah kita desain seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengkoneksikan form barang ini ke database yang ada di Access yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, cara untuk mengkoneksikan atau menghubungkan form barang dengan database kita yang ada di Access, yang pertama kita ambil satu tools, yaitu namanya binding source. Jadi yang ini ada di toolbox kita, ada binding source. Kita bisa tarik masuk atau bisa kita double klik. Saya double klik, nah, maka akan muncul di bawah. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini bisa juga dirubah namanya. Contoh name-nya saya rubah di sini jadi BS barang ya. Artinya singkatan binding source barang. Nah, setelah itu kita atur di propertiesnya data source-nya ya, kita pilih di sini ya, order, kita pilih arah panahnya yang kecil.
Nah, di sini kita pilih nama database kita. Di sini saya gunakan database toko dataset 1 ya. Jadi yang ini. Nah, setelah data source-nya kita setting, selanjutnya yaitu data membernya kita setting lagi. Nah, di sini kita pilih tabel-tabel. Jadi tabel-tabel ini adalah tabel-tabel yang ada di database kita. Nah, kebetulan form ini yang saya buat adalah form barang, berarti tabel yang saya pilih tabel barang. Oke, setelah itu sudah jadi. Di sini sudah ada muncul datasetnya, ada juga data adapternya, tabel adapternya. Nah, selanjutnya kita klik lagi yang data grid view-nya di sini, lalu masuk lagi di propertiesnya, pilih data source-nya. Nah, di sini data source-nya kita pilih binding source-nya ya, BS barang. Oke, nah ini sudah muncul field-field yang ada di tabel barang ya. Kalau kita lihat ada ID, ada kode, ada nama, ada harga, ada stok. Nah, di sini ada ID, ada kode, ada harga, stok, keterangan, dan seterusnya. Nah, itu sudah menandakan bahwa kita berhasil koneksikan antara form ini, form barang, dengan database tabel barang kita yang ada di akses. Oke, nah sekarang kita coba lihat, kita jalankan apakah data yang ada di tabel barang itu berhasil muncul ya, ataupun tampil di data grid view ini. Kita lihat di sini dari database kita. Nah, ini ada isinya satu ya, BR001, nama barangnya pulpen ya. Nah, sekarang coba kita tes, kita tutup dulu sebelum kita jalankan, kita tutup database kita. Nah, untuk menjalankan form ini kebetulan karena belum ada form menu utama, cara untuk menjalankan form ini karena ini sudah lebih dari satu form, otomatis kita harus setting dulu. Kita klik kanan di projectnya, lalu kita pilih properties. Nah, setelah muncul di sini ada startup form, kita pilih FRM barang ya, yang ini. Nah, ini nama formnya kita, FRM barang. Nah, setelah itu kita jalankan, kita pilih yang ini harapannya, atau bisa pilih F5 di keyboard. Nah, ini sudah muncul ya datanya di data grid view, berarti ini sudah menandakan bahwa kita berhasil mengkoneksikan antara form barang kita dengan tabel barang yang ada di database akses. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan coding di semua tombol-tombol yang kita sudah buat. Nah, bagaimana caranya memberikan coding? Kita akan lanjut di tutorial berikutnya.